Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku sekalian, mari sebelum kita merenungi lebih lanjut bacaan Injil hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengangkat mukanya, lalu ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku sekalian, bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan kepada kita sebuah pengalaman sederhana tentang memberi persembahan. Terkait hal ini, kita tentu sudah mendengar jelas tentang bagaimana Yesus memuji keikhlasan hati dari seorang janda miskin ketika ia memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. 2 peser yang dimasukkan oleh si janda miskin ke dalam peti persembahan merupakan uang pecahan yang paling kecil yang dapat diberikan si janda miskin. Tentang si janda dan tindakan memberi, menurut Yesus, si janda miskin itu memberi lebih banyak karena ia memberi dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Kita tentu bertanya-tanya dalam diri, kira-kira ada apa dengan si janda miskin ini? Dan juga kira-kira ada apa di balik 2 peser ini? Dalam tradisi Katolik, khususnya terkait memberi persembahan, merupakan satu hal atau satu unsur penting dalam praktik liturgi. Praktik itu hingga saat ini masih dijalankan baik dalam gereja maupun di luar gereja, yaitu dengan memberi persembahan atau yang kita kenal dengan kolekte. Menyadari diri sebagai ciptaan Tuhan, teristimewa sebagai anak-anak Allah, maka kita selalu diberi waktu dan kesempatan dan juga hak sepenuhnya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebab dengan memberi sesuatu kepada Tuhan, yaitu persembahan kita, pada saat yang sama kita disadarkan bahwa Tuhan telah terlebih dahulu memberi sesuatu kepada kita. Dengan demikian, tindakan kita dalam memberi menegaskan dan juga menyadarkan kita bahwa kita hendaknya selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat kebaikan yang kita terima darinya. Dan juga kita senantiasa memuji kemuliaan namanya dengan hasil hidup kita. Pengalaman si janda miskin dalam memberi persembahan sebagaimana yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini amat bermakna karena pemberiannya mengungkapkan seluruh diri atau totalitas dirinya. Sebab orang kaya memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi si janda miskin itu memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya.
Hal menarik bahwa 2 peser yang ada pada si miskin ini, bahwa ia memberi semua, tak ada yang sisa bagi dia untuk dipakai lagi setelah peti persembahan diambil. Dari tindakan si janda miskin ini, kita tentu tahu dan sadar bahwa si janda ini benar-benar menyerahkan diri, menggantungkan seluruh harapannya, dan percaya secara total atau secara penuh kepada Allah sendiri. Bagi dia, Allah sudah cukup baginya. Di balik uang 2 peser itu, kita boleh katakan bahwa terdapat seorang janda miskin yang berdiri kuat, kokoh, serta percaya sepenuhnya kepada Allah sendiri. Bagi dia, Allah adalah sumber hidupnya. Kesempatan yang tersedia dimanfaatkannya dengan memberi segera, tanpa mempertimbangkannya sesegera mungkin. Ketulusan, keikhlasan, dan cinta dari Allah telah merasuki hati si janda ini hingga memberanikan dia untuk mengembalikan seluruhnya dengan hati yang ikhlas pula kepada Allah, Sang Pemberi hidup. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku sekalian, apa yang boleh kita belajar dari si janda miskin ini? Mari saya mengajak kita sekalian untuk melihat kembali apa yang telah ditunjukkan oleh si janda dalam bacaan Injil hari ini. Dan saya mengajak kita sekalian untuk belajar bersama beberapa hal penting untuk kehidupan kita. Hal pertama yang kita belajar dari si miskin ini ialah bahwa kita diajak oleh si janda untuk selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan kekurangan dan keseluruhan diri kita. Hal yang kedua, kita diajak untuk selalu menempatkan Tuhan pada tempat yang pertama, tempat yang utama dalam kehidupan kita. Jika kita mampu menempatkan Allah sebagai yang pertama dan utama, maka segala harapan kita akan terpenuhi atau akan terjawab di dalam Allah. Hal ketiga yang akan kita belajar dari si janda ini ialah bahwa kita diajak untuk belajar dalam hal memberi. Kita segera memberi tanpa menunda-nunda waktu. Karena Allah tentu tidak melihat angka persembahan yang kita persembahkan atau yang kita berikan, tetapi Ia lebih melihat ketulusan hati kita dalam memberi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.